Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja ceriwis kesana kemari, telepon sana, telepon ke sini, SMS-an kesana kemari, BBM-an kesana kemari, atau juga menggunakan Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya hanya untuk menggunjingkan orang. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibandingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah. Bahkan ada orang yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah? Jawabannya diberikan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dari hadis qudsi yang cukup panjang tersebut dapat kita ketahui bahwa tanda orang yang sholatnya diterima diantaranya: pertama, merendahkan diri. Para ulama mengatakan, kalau kita suruh berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan Moskow atau Jakarta, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Kedua, menahan nafsu. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pada hari kiamat nanti, sabda Rasulullah, ada orang yang diistimewakan Allah, dilindungi khusus oleh sebagian orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, "Aku takut kepada Allah." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketiga, banyak berzikir. Tanda ketiga orang yang sholatnya diterima Allah adalah banyak berzikir. Dalam Al-Quran kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, disuruh juga untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah yang artinya, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Keempat, solidaritas sosial pada sesama. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing.
Disinilah realisasi orang yang sholatnya diterima, dan bila dikaitkan dengan negara kita yang sedang krisis, solidaritas sosial dari yang mampu kepada yang tak mampu sangat diperlukan. Bila hal tersebut di atas sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang sholatnya diterima akan memancarkan cahaya yang bersinar, cahaya yang menerangi kegelapan, dan Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu. Orang yang merasakan nikmatnya sholat tidak akan memusuhi, membenci, dan mengutuk siapapun, karena dia bukan pencipta dan pemberi rezeki kepada siapapun. Dia tidak sekali-kali meremehkan seseorang, karena dia mengetahui banyak kekasih Allah yang berasal dari orang yang dianggap hina dina. Dan bagi yang belum juga terpanggil hatinya untuk melakukan sholat, saya mengajak dan segala kerendahan hati, marilah sholat, marilah mencapai kemenangan. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mau kapan lagi? Usia semakin tua, umur semakin berkurang. Apa yang engkau cari, wahai saudaraku? Masih tidak cukupkah rezeki yang engkau terima dari Allah? Tidak cukupkah gaji yang engkau terima? Mengapa engkau lupakan Allah? Padahal Allah telah begitu banyak memberi padamu dan Dia tidak mengharap apa-apa darimu. Lalu mengapa engkau berpaling, wahai saudaraku? Demikian mengenai tanda sholat yang diterima oleh Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.